Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun teman-teman nonton video ini. Selamat datang di episode pertama Book Review dari aku. Dan kali ini akan spesial karena aku akan bahas karya dari teman aku. Teman aku ini namanya Dewi, nama panjangnya Dewi Melia Ningrum. Nah biasanya kalau di Jawa gitu ya, ada awalan sama akhiran kalau misalnya nyebut nama orang atau nama tempat gitu. That's why aku medok. Nah kalau awalan tuh contohnya ya, kayak nyebut Bantul. Nah kalau orang Jawa itu jadinya ada awalan M, jadinya Bantul. Nah kayak nama Dewi ini ada akhirannya K gitu. Jadi Dewi. Oke, nah Dewi ini adalah teman sekampung aku. Dulu pas kecil kami itu sering TPA bareng. Kalau ada festival anak soleh, waktu Ramadan gitu yang isinya lomba-lomba, tuh biasanya disingkat FAS ya. Nah, kami ikutan tuh salah satunya di lomba pidato dan kami jadi juara 1-2-nya. Sampai akhirnya kami remaja. Nah dulu tuh sebelum masuk ke remaja masjid ada semacam latihannya gitu. Jadi sebelum jadi remas atau remaja masjid, kami jadi gemas generasi apa gitu Pak. Nah Dewi ini terpilih menjadi ketua sedangkan aku sebagai wakil. Oke, udah kebayang sedikit kan ya gimana kerennya dia. Tapi itu belum seberapa sih dibanding kiprah dia selepas itu, terutama sewaktu dia udah menjadi mahasiswa. Nah, tapi kali ini aku mau fokus buat bahas karya dia dulu ya. Let's get into it. Karya Dewi ini berjudul Jejak Masa Lalu yang menceritakan awal mula cerita bagaimana akhirnya Dewi memantapkan hatinya untuk berhijrah. Buku ini memberikan inspirasi bagi umat muslim lain tentang indahnya usaha untuk mengejar ridha Allah. Meskipun dalam perjalanannya kita menemukan ujian, tetapi itu sebanding dengan surga yang Allah janjikan, bukan? Bukunya sendiri nggak terlalu tebal teman-teman, jadi bisa selesai dibaca sekali duduk. Pembawaannya ringan, jadi mudah untuk dipahami, tapi tetap insightful. Yang menarik di sini adalah Dewi tambahkan beberapa istilah yang sebelumnya aku belum tahu. Nah, aku tulis di sticky notes di bagian belakang deh. Buku ini menceritakan proses awal bagaimana Dewi berusaha untuk berislam kafah. Momen apa yang menjadi titik balik Dewi sebagai seorang muslimah akhirnya tersadarkan bahwa ada yang perlu diperbaiki dari diri dan hidupnya. Nah, mulai dari situ Dewi berusaha untuk bersungguh-sungguh lebih mendalami Islam nih. Mulai dari bagaimana seharusnya seorang muslimah berpakaian hingga bagaimana seorang muslimah dapat berperan. Buku ini juga bisa terus dibaca ulang nih saat kita sebagai umat muslim, terutama para muslimah, merasa hilang arah. Kiranya buku ini dapat berperan sebagai reminder agar kita tetap berada pada jalan yang diridhoi Allah. Nah, ini daftar isi sama sinopsis dari buku ini ya, buat teman-teman yang tertarik buat beli dan baca. Kalau kepo gimana sih ceritanya Dewi bisa bertransformasi menjadi Dewi yang sekarang ini? Aku juga akan bahas secara umum per babnya, itu menceritakan tentang apa aja ya. Oke, lanjut. Oke teman-teman, kita mulai dari bab yang pertama, yaitu Simpul Besar Kehidupan. Mungkin ini mirip-mirip ya sama konsep Sangkan Paraning Dumadi kalau di Jawa. Di bab ini Dewi bercerita tentang momen yang membuat Dewi akhirnya merenung. Dan ini gak jauh-jauh juga dari lomba pidato, tapi pas dia udah di SMK ya, bukan pas ikutan FAS lagi. Ya, just me who retiring from this. Dari yang awalnya Dewi memilih kerudung buat dipakai dalam lomba pidato, sampai akhirnya membawa Dewi ke 3 pertanyaan mendasar sebagai seorang muslim. Nah, kerudung yang dipilih Dewi tadi tuh beda ya sama kerudung yang biasa Dewi pakai sebelumnya. Jadi perubahan Dewi ini menimbulkan pro dan kontra juga, terutama dari teman-teman sebaya dia. Nah, cerita yang dialami Dewi ini pun sebenarnya banyak muslimah lain juga dalam perjalanannya berhijrah tuh mengalami hal yang sama gitu ya. Ada banyak cerita yang dikumpulkan menjadi sebuah buku diary yang judulnya Diary Sally, which I read currently by borrowing from Mbak Oning as always. Oke, next kita ke bab kedua, yaitu Circle Idaman. Nah, tentang circle pertemanan ini ya, ini tuh real banget sih. Setelah beranjak dewasa ini, aku jadi kurang setuju sama statement jangan pilih-pilih teman. Karena menurutku itu justru harus ya.
Temen di sini maksudnya buat dijadiin temen deket ya. Kalau sekadar membangun relasi itu banyak-banyak nggak apa-apa. Cuman untuk menjadikan seseorang sebagai bestie, kita tuh harus mempertimbangkan banyak hal supaya nanti bisa saling berkumpul di surganya Allah, insya Allah ya. Nah, kurang lebih bab ini Dewi juga membahas hal itu, di mana Dewi di sini mengibaratkan teman dekat itu sebagai pewarna yang akan mewarnai kepribadian kita. Ada banyak juga nih hadis yang membahas tentang sahabat yang bisa teman-teman cari, ternyata sepenting itu gitu. Jim Rohn juga bahkan bilang kalau kita itu adalah rata-rata dari 5 teman terdekat yang ada di sekitar kita ya. Bahkan spesifik 5 orang gitu. Jadi sepenting itu memang. Oke, masuk ke bab 3, The Miracle. Perubahan diri Dewi yang membuatnya memperoleh pandangan negatif dari beberapa orang akhirnya memberikan motivasi baginya untuk dapat berprestasi dan membuktikan bahwa seorang muslim itu bisa kok keren juga, bahwa umat muslim itu punya pemikiran yang cemerlang. Dewi di sini juga bercerita tentang pentingnya melibatkan Allah dalam setiap pekerjaan dan ujian. Karena kemampuan kita mungkin terbatas, tapi tidak ada yang tidak mungkin saat Allah sudah berkehendak untuk menolong kita. Bukan tidak mungkin kita memperoleh apa yang sebelumnya kita tidak sangka, karena Allah lah yang memampukan kita. Bab keempat, dunia dan akhirat itu harus seimbang. Nah, beberapa saat setelah Dewi memutuskan untuk mengubah penampilan dengan posisinya yang masih sebagai pelajar yang tidak memiliki penghasilan tetap, akhirnya dia bisa memperoleh barang yang dia inginkan seperti gamis yang syar'i dan Al-Quran kecil agar mudah dibawa kemana-mana untuk murojaah hafalan. Bahkan tanpa harus mengeluarkan uang pribadinya, dia tak henti-hentinya dibuat kagum dan merasa semakin dekat dengan Sang Kholik. Dia sampai pada kesimpulan bahwa statement dunia dan akhirat harus seimbang itu tidak tepat, karena ternyata sebenarnya kita bisa melibatkan seluruh aktivitas kita di dunia untuk kepentingan akhirat. Masya Allah. Oke, masuk ke bab 5 tentang qada Allah. Di bab ini, Dewi bercerita tentang bagaimana sulitnya dia mencari tempat magang waktu dia kelas 4 SMK, dan bagaimana akhirnya Dewi memutuskan untuk mengambil pendidikan lanjut pada klaster Soshum. Spesifiknya adalah pendidikan luar biasa, keren ya. Padahal dia SMK-nya kimia industri, ya jadi lintas jurusan. Nah, buat teman-teman yang penasaran gimana, kenapa sih, apa sih yang bikin Dewi tertarik buat ambil Soshum, bisa beli bukunya ya. Nah, Dewi di sini mengingatkan tentang ranah kita sebagai manusia yang bisa berikhtiar, berdoa, dan bertawakal. Dan yang selebihnya adalah qada Allah. Bagaimana kita bisa memperbesar kemungkinan dalam ranah yang kita kuasai dan menyerahkan hasilnya kepada Allah. Just do the best and let Allah do the rest, ya kan? Bab ke-6, aku tidak menyesal memilihnya. Nah, pertemuan yang Dewi maksud di sini nih ya, berhubungan sama pilihan jurusan tadi. Bagaimana PLB dapat membuka mata dan hati Dewi untuk lebih bersyukur, dan dia senang akan pilihan itu. Kiranya begitu ya saat kita diizinkan oleh Allah untuk menjalankan sesuatu yang kita sukai. Apalagi hal itu bisa membuat kita semakin sadar akan segala nikmat yang telah Allah berikan selama ini. Bab 7, ternyata terlena. Dewi di semester awal perkuliahannya mengikuti beberapa organisasi. Lalu karena bosan, di semester 3 dia mulai tertarik untuk melakukan penelitian, ikut lomba. Dari yang awalnya coba-coba sampai beberapa kali menjadi juara. Hal itu bikin dia sibuk dan jadi jarang ikut kajian. Akhirnya dia tersadarkan kembali pada salah satu sesi pembekalan lomba. Salah satu pemateri berkata seperti ini. Kita sampai di bab terakhir, yaitu bab ke-8, aktivis dakwah katanya. Yap, aku setuju sama pernyataan ini bahwa apapun jurusan kita, apapun pekerjaan kita selalu dapat berdakwah dari situ. Kembali ke pernyataan pada bab sebelumnya, bahwa aktivitas kita di dunia ini dapat berguna untuk kepentingan akhirat jika kita niatkan untuk beribadah. Pada bab ini, Dewi bercerita tentang perjalanannya mengikuti pemilihan MAPRES atau mahasiswa berprestasi di UNY, tempatnya mengambil prodi PLB, dengan berbekal sertifikat dan piagam yang berhasil dia kumpulkan selama mengikuti berbagai perlombaan dan kompetisi.
Hingga akhirnya Dewi terpilih sebagai juara ketiga dan dikenal dengan ciri khas cadarnya. Dia beranggapan setidaknya dengan begitu orang-orang dapat langsung mengindra dia sebagai seorang muslim. Dan Dewi menyadari bahwa cara berdakwah tidak harus dengan ceramah. Oke, gimana teman-teman? Insightful banget kan? Gimana ceritanya Dewi dari awal ingin berhijrah hingga akhirnya dia berusaha untuk istiqomah. Nah, aku juga mau kasih komentar buat sinopsisnya kali ya. Oke, tentang kalimat awal nih, aku setuju karena kita memang makhluk sosial, jadi kita nggak mungkin bisa hidup sendiri dan kita juga nggak bisa mengabaikan orang lain. Kemudian tentang jati diri kita sebagai seorang muslim, aku setuju juga ya, karena di usia remaja menuju dewasa, di usia 20-an gitu, atau yang lebih kerennya biasa disebut dengan quarter life crisis, di situ kan kita masih belajar ya, masih sekolah, masih kuliah gitu. Nah, kita dituntut untuk belajar atau mungkin udah bekerja juga di tengah segala hiruk pikuk dunia ini gitu. Teman-teman bisa sadari ya apa aja gangguan yang dialami di usia-usia ini gitu. Nah, disitulah rawan kehilangan jati diri kita, bahkan jati diri sebagai seorang muslim. Kemudian tentang ujian yang bisa baik atau buruk, aku setuju juga karena pasti akan ada dua sisi. Tinggal kita pilih mau yang buruk atau yang baik. Nah, ini juga sesuai ya sama pilihan yang menyenangkan atau menyulitkan kita. Ada salah satu quotes dari salah satu dosen aku yang mungkin teman-teman udah tahu juga, Pak Imade Andi Arsana. Quotesnya intinya gini, jika kamu ingin berhasil, maka pilihlah pilihan yang sulit karena itu yang akan mendewasakan kita. Kalau kata Bapak itu manajemen kolbu ya. Kita dilatih gimana bisa tetap on the track. Ada di sini juga Dewi juga ngomong tentang itu. Ada quotes favorit juga nih dari guru favorit aku di SMA, Pak Amin. Semoga Allah jaga beliau. Favorit banget nih karena beliau selalu mendorong murid-muridnya terutama waktu kelas 12 ya untuk selalu belajar. Slogannya waktu itu adalah belajar 4 jam UGM bisa. Jadi beliau menyarankan untuk minimal belajar itu 4 jam. Itu di luar belajar dari sekolah sama les ya. Nah, quotes-nya kurang lebih gini, keraslah kamu terhadap dirimu saat ini, maka insya Allah kelak hidupmu akan lunak. Tetapi jika kamu lunak terhadap dirimu saat ini, maka kelak hidupmu akan keras. Ini mirip juga dengan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian kan ya. Jangan malah bersenang-senang dahulu. Nah, ini juga yang baru aku usahakan karena susah banget, bener-bener susah banget ya, namanya aja hal yang sulit ya. Pasti kalau disuruh pilih antara duduk tenang buat ngerjain tugas atau pekerjaan atau disuruh milih buat rebahan dengan deadline yang masih lama ini ya, atau deadline yang belum ditetapkan, secara umum pasti bakal pilih pilihan kedua gak sih? Atau ada yang salah denganku ya? Astagfirullah. Padahal juga kalau udah diselesaiin dari awal gitu kan kita bisa santai ya. Nah, itu tinggal kita pilih kapan waktu santainya ya, mau di awal waktu atau di akhir setelah udah selesai pekerjaannya. Pilihan yang sulit. Lalu untuk kekurangan dari buku ini adalah ada beberapa typo ya. Contohnya di sinopsis ini yang harusnya dihilangkan jadi dilihangkan. Kemudian ada juga di bagian dalam bukunya itu ada kelebihan huruf di halaman 20, sederhana A-nya jadi 2, kemudian ada kurang huruf di halaman 28, dalam kurang A, terus ada beberapa juga ya yang lain. Kemudian juga di kata pengantar yang kayaknya lupa diganti deh. Mungkin judul awalnya maunya itu tapi pas udah diganti jadi jejak, dari jelajah jadi jejak itu lupa diganti. Nah, mungkin ini bisa dibenahi di cetakan selanjutnya. Oke, mungkin segitu dulu aja ya review bukunya. Karena aku gak mau spill banyak-banyak, biar teman-teman bisa baca bukunya sendiri dan dapat experience sendiri. Kalian bisa cek ke IG-nya Skala Publishing, linknya aku taruh di description box. Kalian juga bisa follow Dewi untuk lihat konten-konten inspiratif lainnya. Oh ya, selain punya karya buku nih, Dewi juga sering bikin artikel yang dimuat secara online loh. Dan dia biasanya suka share juga di medsos kok buat followernya. Jadi bisa cek ke IG-nya langsung. And I wanna thank Mbak Oning for inspiring me to do this kind of video. Makasih Mbak udah membantuku buat menumbuhkan kembali igorku buat membaca. Tahun 2023 ini happy sih aku karena udah bisa ngelarin beberapa buku. Dari yang sebelumnya mau ngelarin satu buku aja susahnya minta ampun.
karena ngerasa isinya berat sih biasanya. Ya meskipun yang ku baca di tahun ini juga masih yang enteng-enteng. But well, that's a good start, right? Hopefully I will be a better reader next year. Amin. Ya Mujibah Sailin. Oh ya, buat teman-teman yang pengen lihat konten-konten Mbak Oning juga nih, yang tentunya gak kalah menginspirasi, aku taruh channel YouTube-nya dia di description box juga ya. Atau bisa follow IG-nya juga, karena Mbak Oning juga sering bikin postingan yang wow, mantul pokoknya. Oke, that's a wrap. Makasih buat yang udah nonton dan dengerin sampai akhir. Undur makola, wala tantur mangkola. Ambil baiknya, buang buruknya. Maaf ya kalau ada ucapan yang salah dan kurang berkenan. Masih belajar, masih episode pertama. Just let me know your thought by commenting on the comment section below. And see you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.